Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love Ku cinta Kau Yesus Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di hidupku. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Saudara, hari itu di dalam perjumpaan itu banyak hal yang terjadi dengan Yusuf. Dan mungkin saudara dengan saya punya bayangan seperti apa ya Saudara Yusuf mendapat penglihatan itu dalam mimpi itu, ya, mendapat kunjungan malaikat itu. Dan Matius 1 ayat 24 dan 25. Bagian yang ketiga saudara dari Yusuf. Saudara yang pertama tadi dia punya dilema. Yang kedua dia jumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia segera meresponi firman Tuhan. 24-25 dikatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa yang dilakukan Yusuf menunjukkan firman Tuhan telah menguatkan hatinya. Bukankah di ayat 20 dikatakan ini, jangan engkau takut untuk mengambil Maria. Benar saudara, saya teliti banget. Kata itu disampaikan, jangan takut. Ada ketakutan, ada keraguan dari Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi firman Tuhan lewat perjumpaan itu, Yusuf dikuatkan. Dia dikuatkan untuk tidak takut melakukan, tidak ragu-ragu. Dia semakin pasti untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan telah mengubah cara pandangnya. Dari mana? Waktu dijelasin, malaikat Tuhan menjelaskan tentang apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya. Ini penggenapannya. Cara pandangnya berubah. Firman Tuhan telah menjawab kegelisahannya karena dia sekarang tahu kenapa Maria mengandung. Ada banyak orang gelisah sekalipun dia udah tahu kebenaran, dia tahu firman Tuhan, dia masih tetap gelisah. Sebuah perjumpaan mengubahkan seorang Yusuf dan ini yang dia lakukan. Karena firman Tuhan telah menjawab kegelisahannya. Saudaraku, dia taat. Padahal ketaatan Yusuf bukan untuk kebaikan dirinya. Bukan untuk keluarganya. Ketaatan Yusuf adalah untuk kehendak dan rencana Tuhan. Yusuf tadi berniat menceraikan Maria secara diam-diam untuk kebaikan Maria. Sekarang Yusuf tetap menikahi Maria untuk kehendak Tuhan. Harus diakui saudara-saudaraku, dalam keadaan sekarang ini ketaatan kita nyaris selalu ada hubungannya dengan kepentingan kita. Kita taat memberi supaya kita diberkati. Kita taat mengampuni supaya rumah tangga tetap harmonis. Kita taat memberi banyak hal, menabur saudara-saudaraku. Untuk supaya kita diberkati, kita taat melakukan firman agar bisa sukses dalam segala hal yang dikerjakan. Bagaimana kalau seandainya begini saudara-saudara, proses-proses yang sedang terjadi dalam kita saat ini. Seperti salah, merasa salah, saya pakai kata merasa salah memilih pasangan, merasa salah memilih tempat kerja, merasa salah memiliki rekan bisnis, merasa ada di tempat yang salah, di kota yang salah, salah beli rumah, salah punya orang tua. Bagaimana kalau ternyata itu adalah bagian yang Tuhan izinkan agar kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sekarang baru saudara mikir, ternyata apa yang Yusuf jalani itu bukan cuma cerita seorang Yusuf, tapi ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ternyata kita nggak bisa lakukan itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Ada banyak orang merasa begini. Saya pernah dengar ini, teman saya dari Australia pernah datang begini. Waktu dia bilang dia bukan orang Kristen, tapi waktu dia pulang dia cerita bahwa saya bertobat. Mamanya bilang begini, kamu nggak perlu bertobat, kamu tuh orang baik. Ada satu teman yang dari Kanada pernah datang dan dia bilang begini, dia bilang, Bung, kita terlalu mapan. Di kita nggak ada orang jahat. Kenapa kita mesti berubah? Kenapa kita mesti bertobat? Kenapa kita mesti datang pada Tuhan? Kita baik.
Tapi saudaraku, baik saja nggak cukup. Kalau saudara nggak pernah tahu kehendak Tuhan. Kalau kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menyalahkan keadaan. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Dengar yang kemarin. Mau berubah itu sulit. Karena kita pikir saya sudah begini gak usah berubah. Tapi sebuah perjumpaan akan mengubahkan kita selamanya. Saudaraku, ada 3 hal penting. Dari semua yang kita dengar ada 3 hal penting yang kita perlu lakukan saudara. Yang pertama, dengar firman Tuhan bukan pendapat orang. Belajar dengar firman Tuhan bukan pendapat orang lain. Kenapa? Karena mendengar pendapat orang, pikiran orang lain membuat kita bingung. Tapi mendengar firman Tuhan membawa penguatan dan kepastian saudaraku. Firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan dikatakan begini, Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah makanya waktu saudara bertekun dalam firman, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dalam hati kita. Kalau kembali pada kisah tadi, Yusuf sebenarnya sudah berbuat sesuatu yang baik. Tapi waktu dia mendengarkan firman Tuhan, firman itu bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Akhirnya dia takluk pada kehendak Tuhan. Selalu. Yang kuat itu menaklukkan yang lemah. Kehendak Tuhan itu jauh lebih kuat dari perasaan kita, saudara. Yang kedua, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendaknya pada saat ini. Bukan pengetahuan dan pemahaman kita akan firman Tuhan secara umum. Kebanyakan orang yang gak pernah mau berubah karena dia pikir dia udah tahu firman Tuhan. Saya menemukan ada banyak saudara-saudara. Dalam hubungan saya banyak saudara-saudara yang mengabaikan nasihat. Bahkan kadang-kadang jadikan itu sebagai olok-olok. Untuk orang yang mau berubah, orang yang mau berdoa. Orang yang mau cari Tuhan. Selalu dibilang sok rohani. Terlalu tinggi. Karena dia nyaman dengan sesuatu yang seperti itu. Dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan terhubung dengan firman-Nya secara aktual. Kenapa? Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi begini saudara-saudaraku. Mulailah berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jangan tunggu dapat mimpi. Tunggu Pak, saya belum dapat mimpi nih. Gak usah tunggu mimpi saudara-saudara. Apa yang kita bicarakan tadi bukan tentang mimpi Yusuf, saudara. Perjumpaan itu bukan cuma mimpi. Perjumpaan itu adalah mana media yang kita paling familiar. Kenapa Tuhan datang lewat mimpi? Karena pada saat itu media yang paling familiar dengan Yusuf adalah lewat mimpi. Hari ini saudara gak usah tunggu sampai dapat mimpi untuk bisa kejumpa dengan Tuhan. Baca firman saudara ketemu sama Tuhan. Merenungkan firman saudara ketemu sama Tuhan. Jadi tolong bilang tetangga kanan kiri, jangan tunggu mimpi. Asyik, itu maksudnya. Ya kalau di rumah juga tolong ingatin samping kanan kiri. Jangan tunggu mimpi, mulai berdoa. Mulai renungkan firman. Dan selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena setiap kali perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa kekuatan dalam saudara. Saya bisa cerita banyak, tapi tadi pagi, mumpung karena tadi pagi, istri saya membagikan sesuatu yang penting yang kami tidak janjian, tapi waktu diceritakan, 8 tahun yang lalu saudara, jadi si cerita bahwa anak kami yang bungsu, Natania,
itu sebenarnya lahir 2014 itu saudara. Ketika tahun 2005 istri saya Wita itu steril, tubektomi. Jadi prosesnya di sini kalau ada dokter tahu di saluran yang ke telur itu ada yang diikat, ada yang dipotong. Nah istri saya itu dipotong 2005. Dokter almarhum beliau sudah nggak ada, tapi beliau menjelaskan waktu itu dipotong. Nah 9 tahun kemudian istri saya kemudian mendapati dia mengandung. Dan tadi pagi dia cerita bahwa waktu itu dia syok, 1 minggu dia syok. Pada saat itu dia sedang mendoakan 2 pasang saudara kami, ada pasangan-pasangan yang dekat dengan kami, keluarga yang memang sudah menikah lebih dari 5 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak. Jadi waktu itu simpelnya begini dalam perenungan dia, karena anak perempuan, Wita istri saya itu anak perempuan Bapak, jadi dia bilang, Tuhan salah kirim ya, jangan-jangan malaikat salah kirim. Saya berdoa minta kepada orang lain, kok kasih ke saya. Dan sementara bergumul itu 1 pagi, sementara dia sedang berdoa, dia sedang merenungkan, dia sedang curhat dengan Bapak. Suara ini datang sampai 3 kali. Wita, bisakah saya pinjam rahim kamu? Dan dia coba mengusir, dia bilang ini cuma bayangan-bayangan. Tapi suara itu datang lagi. Sampai 3 kali. Bisakah saya pinjam rahim kamu? Saudara, singkat cerita dia menangis, tapi sesudah mendengarkan itu dia menjadi kuat lagi. Karena pada saat itu usianya sudah 41 tahun. Kami sendiri sudah sebenarnya hampir lupa untuk bagaimana merawat bayi. Karena sudah 9 tahun dan berpikir sudah tidak ada lagi. Tapi ya itu adalah tanda bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Di saat yang sama saudara-saudara, bukan cuma Wita. Pada waktu mau melahirkan, saya dalam kondisi, ini saya cerita sudah 8 tahun saudara-saudara. Pada saat itu saya sudah pernah cerita dengan Pak Gembala, Ibu Yoti dan semua teman-teman bahwa saya nggak punya uang pada saat Nathaniel lahir. Dan saya ingat waktu itu istri saya itu di kamar dia sedang bergumul karena ini sesar yang ketiga kali. Karena anak yang kedua dan ketiga juga sudah sesar dan ini adalah ketiga kalinya dia sesar. Dia trauma dengan operasi. Dia sedang ketakutan dengan itu. Saya di luar lagi mikir mau bayar gimana. Ada duit. Dan disitulah saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, Riz, anak ini dari saya nggak bikin susah kamu. Dan saudara-saudara, saya bisa cerita bahwa sejak dari proses persalinan sampai selesainya, saya nggak berutang kepada siapapun. Saya nggak tahu dari mana datangnya uang itu puluhan juta untuk sampai biaya operasi, untuk ada di kamar yang terbaik dan sebagainya. Sampai selesai. Tapi yang saya mau cerita adalah bahwa kalau kita punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, semuanya jadi hidup. Itu makanya kita terhubung dengan firman secara aktual. Bukan cuma secara pengetahuan. Kalau firman Tuhan masih datang kepada saudara-saudara sebagai satu pengetahuan, saudara masih bisa diskusi. Kalau saudara mendengarkan khotbah, itu ya, iya memang firman Tuhan tadi luar biasa, bagus sekali. Sampai situ. Tapi kalau firman Tuhan itu jadi pesan, saudara akan sembuh karena pesan. Firman Tuhan itu jadi kekuatan bagi saudara. Jadi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan tunggu dapat mimpi. Yang ketiga saudara-saudara, lakukan firman, bukan membicarakannya. Yang paling sering saya dengar hari-hari ini saudara adalah, wah saya sangat diberkati Pak, terima kasih saya sangat diberkati. Saya ditegur firman Tuhan. Firman Tuhan tadi itu untuk saya. Tapi cuma berhenti sampai di situ. Seolah-olah bahwa itu poinnya. Padahal saudara, sejak dari dulu kita belajar di SOM, pertobatan itu bukan rasa menyesal. Pertobatan itu bukan rasa bersalah. Bertobat itu kita berubah. Bertobat itu kita tidak lakukan lagi apa yang kita lakukan. Itu maksudnya kita melakukan firman. Bukan sekedar bilang saya diberkati. Bukan sekedar bilang bahwa firman itu untuk saya. Belum. Itu masih wacana.
Yakobus 1 ayat 22 bilang begini, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, sekarang saya cerita saudara-saudara, menyambung tadi apa yang saya bilang bahwa Yusuf mendapatkan mimpi bukan cuma sekali itu. Di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14, ya, itu adalah setelah orang-orang Majus berangkat, ya. Sudah mereka bertemu, mereka mencari kan orang-orang Majus itu orang-orang bijak dari timur yang datang mau menjumpai raja yang mereka lihat. Dan sesudah mereka pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Jangan lupa ini media yang familiar untuk Yusuf. Dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh anak itu. Nah, dan membunuh dia. Nah, yang saya mau baca khusus gini. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf nggak pakai tunggu lama. Begitu dia dengar, dia bangun, langsung dia lakukan. Hal yang sama tadi. Dia masih mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Tapi begitu malaikat Tuhan datang pada, begitu dia bangun, dia lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dia nggak sempat share ke teman-teman yang lain. Tadi malam dia dapat mimpi. Enggak. Kita sekarang dapat mimpi, pagi-pagi langsung kasih naik status. Nanti sudah kejadian, oh ya dulu beta mimpi, terlambat. Harusnya kita dengaran, kita lakukan. Saudara, lakukan firman. Jangan cuma bicara. Matius 2 ayat 19 sampai 21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Lagi dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dia nggak tunggu lama. Dia bangun dan dia lakukan. Ayat 22, Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, lagi-lagi mimpi. Tapi saya bilang itulah perjumpaan dengan Tuhan. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, pesannya apa saudara? Sudah waktunya kita bangun dari tidur dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kenyamanan bisa membuat kita tidur. Rutinitas juga bisa membuat kita tidur. Teman-teman semua yang ada dalam pelayanan. Saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Tapi kadang-kadang pelayanan membuat kita tidur. Seolah-olah bahwa kita sudah punya kualifikasi pelayan. Saya tahu banyak hal. Saya nggak perlu doa kayak kalian. Yang berdoa itu yang sedang membutuhkan. Saya sudah tahu. Saya tahu kehendak Tuhan. Ya. Waktunya untuk kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur, dari keangkuhan kita, dari semua kenyamanan kita. Dan lakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan, semakin kita melakukan kehendaknya, kita pasti dan tenang. Sekali lagi, solusi masalah kita bukan karena kita melakukan apa yang baik. Tetapi apa yang pasti. Cuman dari Tuhan saudara bisa dapat yang pasti. Semakin saudara melakukannya, saudara akan tahu bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan melihat sekalipun saudaraku keadaan tidak semakin baik. 2023 diramalkan resesi ekonomi makin menjadi-jadi. Tapi kenapa saudara nggak takut? Karena Tuhan berjanji tidak akan tinggalkan kita. Cuman itu jaminannya. Nah saudaraku, banyak hal yang membuat kita gelisah saudara. Karena banyak yang kita tahan. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan tadi. Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan bicara kepada saudara. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada saudara. Tapi semakin banyak yang kita tahan, itu yang membuat kita gelisah. Tapi Tuhan berjanji kan, bahwa Dia akan sertai kita. Mari serahkan kepada Dia. Yang merencanakan segala sesuatu berdasarkan kuasa-Nya.
Semakin saudara berserah, saudara tahu bahwa saudara tidak sendiri. Kegelisahan kita adalah kita mencoba menimbang-nimbang, mempertimbangkan dari berbagai sisi. Kita punya ketakutan-ketakutan, mungkin dilema yang saudara sedang alami. Kalau saya keluarkan, konsekuensinya ini. Kalau saya diamkan, konsekuensinya cuma begini. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu kepastian. Tuhan bukan cuma menjamin, Tuhan bukan cuma mendorong kita untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak. Tuhan juga akan melindungi. Waktu Tuhan berbicara kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Yusuf menghormati dengan melakukannya. Tapi gak berhenti sampai di situ. Tuhan lindungi pada saat mereka ada dalam keadaan bahaya. Tuhan pun berbicara. Itu tanda bahwa Tuhan penyertaannya sempurna. Saudara, apa yang kita bicarakan, bagaimana terhubung dengan firman, adalah supaya kita gak kemana-mana, kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Ambil waktu ini untuk berbicara dari jiwa kita. Jiwa yang mungkin gundah gulana dan gelisah. Diamkan hati saudara dan berdoa. Dan ungkapkan itu kepada Tuhan. Belajar berserah di saat kita berusaha untuk menahan segala sesuatu. Karena berserah itu tanda kita mempercayai Tuhan.